Hello friends, let me introduce myself. My name is Desi Brusagala. Here I will explain the development of taxation in Indonesia. Enjoy for watching. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan perpajakan yang ada di Indonesia. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran suatu negara seperti membiayai pembangunan. Awal mula pajak di Nusantara. Pajak di Indonesia telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sejak zaman kerajaan. Pada masa itu, pajak dikenal sebagai upeti, yaitu untuk persembahan kepada raja sebagai simbol penghormatan. Berikutnya, zaman kolonial. Era sistematis pajak. Pengenaan pajak secara sistematis dimulai sejak kedatangan Belanda di Nusantara pada tahun 1816. Pemerintah kolonial memberlakukan pajak Huish Tax yang menjadi cikal bakal pajak bumi bangunan atau PBB. VOC juga memperkenalkan land rente atau sewa tanah. Huish Tax sendiri merupakan pajak atas tanah dan bangunan dengan tarif 80% dari harga tanah. Selanjutnya, perkembangan pajak di era Hindia Belanda. Pada tahun 1920, pemerintah Hindia Belanda memperkenalkan Ordonnantie op de Hygiene Inkomstenbelasting atau pajak penghasilan. Kemudian tahun 1925 diperkenalkan pajak perseroan yang kini dikenal sebagai pajak penghasilan badan. Berikutnya, pajak di masa penjajahan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, sistem perpajakan mengalami perubahan. Pajak tanah yang sebelumnya disebut land rente diubah menjadi pajak bumi dan fokusnya bergeser ke hasil yang diperoleh dari tanah. Selanjutnya, era kemerdekaan, reformasi perpajakan. Setelah kemerdekaan, Indonesia mulai mengatur sistem perpajakan dengan lebih terstruktur. Pada tahun 1950, dikeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950 yang menjadi dasar pajak penjualan. Sistem ini terus berkembang hingga terbentuknya Undang-Undang Perpajakan modern. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Core Tax. Core Tax merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi penggunanya. Nah, fungsi Core Tax sendiri adalah untuk mengurangi tax compliance cost atau biaya kepatuhan pajak. Nah, apa itu biaya kepatuhan pajak? Biaya kepatuhan pajak adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Contoh biaya perjalanan, biaya administrasi, biaya internet. Sistem Core Tax sudah dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan termasuk pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan. Kesimpulannya, hadirnya Core Tax secara nyata mengurangi tax compliance cost atau biaya kepatuhan pajak, baik direct money cost atau uang, time cost atau waktu, dan psychological cost yaitu pikiran. Thank you for watching guys. Bye bye.